A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli tenda di tukang jamu. Tanda-tanda Allah murka padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, terutama orang-orang beriman, tidak ada yang ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari antara teman-teman nih yang menjalani hidup ini dan ujungnya dimurkai? Ada tidak? Tentu tidak ada. Setiap kita di dunia ini, manusia manapun, siapapun orangnya, pasti pengen ujungnya adalah kebaikan. Ujungnya dapat surga, bukan neraka. Nah, Ustadz Abu Haidar pernah berkata dalam kalimatnya bahwa di antara tanda-tanda murkanya Allah kepada kita, yaitu yang pertama, hatinya mati. Hatinya mati. Yang kedua, hidayah itu dicabut. Yang ketiga, sholatnya itu hambar. Dan yang keempat adalah enggan untuk berdoa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tanda-tanda hati yang mati? Hati yang mati itu dia tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima nasihat. Ketika dinasihati dia berontak. Ketika dikritik dia melawan. Ketika dikasih masukan dia justru membalas. Nah, ini di antara hati yang mati. Enggak mau nerima rizki dari Allah berupa nasihat melalui orang lain. Baik dia dari orang yang tahu ilmu maupun dari anak kecil. Karena sejatinya ada masukan nasihat yang datang kepada kita dari manapun, dari orang dewasa, orang kecil, orang yang berilmu, bahkan dari orang gila sekalipun, itu adalah bagian daripada rizki dari Allah. Ketika Allah kasihkan rizki berupa nasihat, ia hatinya mati sehingga nggak mau terima. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayahnya dicabut. Ketika hidayah itu dicabut, dia akan berubah. Agamanya pindah ke agama sebelah. Banyak di antara kita, bahkan artis, yang kita kalau lihat dari infotainment, itu dia pindah agama, balik lagi, pindah lagi ke agama, balik lagi. Seperti membulak-balikan telapak tangan. Agama itu dipermainkan. Nah, yang sangat dikhawatirkan adalah ketika dia pindah agama, meninggal di sana. Dia belum tidak berucap asyhadu an la ilaha illallah. Dia sudah pindah agama lain dan dia meninggal. Udah jelas ujungnya bukan surga, neraka. Ya, hidayahnya dicabut. Dan itulah diantara tanda-tanda Allah murka. Yang ketiga, kata Ustadz Abu Haidar, bahwa sholatnya itu hambar. Dia melaksanakan sholat dari mulai takbir Allahu Akbar sampai ujungnya salam. Nggak ada rasanya, hambar, biasa aja seperti rutinitas berjalan sebagaimana biasa. Tidak ada efeknya, tidak ada efek dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Masih mending yang dia sholat, melakukan kewajiban meskipun hambar dibanding orang yang tidak. Cuman ketika sholat itu hambar, tidak ada efeknya ke dalam dirinya, maka boleh jadi ini yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar, bahwa tanda-tanda Allah murka. Dan kita perlu untuk melihat diri kita, bagaimana sholat kita, apakah penuh dengan gairah, apakah kita bersemangat ketika azan dikumandangkan, apakah kita senang tinggal di masjid ketika setelah sholat berzikir, ataukah kita langsung kabur. Ini semua kita yang bisa jawab. Kita, orang lain cuma bisa lihat kita, dia mah
nggak pernah doa di masjidnya, atau dia mah khusyuk banget, orang lain udah pulang dia masih belum, dia mah sepet pengen dilihat orang. Nah, penilaian ini orang lain cuma lihat cangkangnya doang. Boleh jadi ada orang selesai sholat dia langsung istilahnya melanjutkan aktivitas ini karena emang urgensi. Bukan berarti dia sedang tidak mau lama-lama di situ. Atau memang ada yang dia assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kabur karena dia hatinya tidak senang berada di masjid. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jangan-jangan ia sudah mulai hambar dengan sholatnya, bahkan tidak mau. Na'udzubillah, ketika bahkan dipanggil dengan azan, dia bahkan tidak datang ke masjid. Nah, ini sesuatu yang harus kita hindari, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kata Ustaz Abu Haidar, bahwa dia enggan berdoa. Sholat nih, kan zikir setelahnya ada waktunya berdoa. Atau di kapan saja doa itu bebas, nggak mesti setelah sholat. Bahkan saat ini nih teman-teman boleh berdoa. Bahkan Rasulullah SAW ketika hujan turun, rintik hujan turun, di situ adalah di antara waktu mustajab doa. Berdoalah. Karena di antara waktu mustajab doa ketika hujan itu turun. Karena hujan ini adalah rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Mungkin kalau petani minta, ya Allah tolong turunkan hujan, karena ada padi yang pengen diairi. Tapi kita sekarang di Jakarta atau di mana-mana lagi musim hujan, kita bahkan kebalikan mintanya, ya Allah tolong jangan hujan dulu. Bahkan kalau saya nih pernah waktu naik motor sama Habib Alatos, Habib Salim Alatos, saya doa Allahumma shayban nafian, katanya jangan itu, jangan, kan doanya begitu, Allahumma shayban nafian, ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai yang berkah. Tapi kata jangan, sekarang kita lagi mau menuju pulang waktu itu. Langsung diajarkan pakai Allahumma hawalaina wal alaina, Allahumma ala akami wa dzirabi dan seterusnya. Yang doanya justru kayak pawang hujan, teman-teman. Jadi kalau hujan turun, boleh ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar hujannya dipindahin. Bukan di sekitar kita, tapi dialihkan ke pegunungan dan sebagainya. Udah kayak pawang hujan deh. Makanya semenjak itu setiap ada hujan, kadang Allahumma shayban nafian, ya Allah semoga hujan ini menjadi hujan yang berkah, yang bermanfaat. Tapi kalau lagi mau pepergian, misalkan pulang kampung, dulu pernah waktu hajatan adek nikah, hujan nih, doanya kayak tadi tuh, udah kayak pawang hujan. Semua keluarga berdoanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa dzirabi wa butunil audiyati wa manabitus syajari. Jadi biar hujannya dialihkan, enggak di tempat kita. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada terkait dengan enggan berdoa. Kalau kita enggan berdoa kepada Allah, boleh jadi itu tanda-tanda Allah murka. Karena apalah kita punya kekuatan. Kita sekarang bisa angkat tangan, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, karena Allah yang kasih. Kalau udah Allah tutup nih kesempatan ini, ya udah selesai. Atau kalau kita udah selesai di dunia ini, maka kita adanya di bawah tanah. Udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Oleh karenanya, bersyukurlah kita yang hari ini masih senang pergi ke masjid. Ketika adzan berkumandang, kita senang untuk datang. Bahkan orang lain belum datang, kita datang untuk adzan seperti Bilal. Karena pasti pahalanya berbeda. Dan kita ketika setelah sholat, kita masih berzikir, kemudian berdoa. Alhamdulillah, perlu bersyukur kita. Hidayah kita masih ada di sini. Itu alhamdulillah tidak dicabut. Hati kita masih bisa terima nasihat dari orang tua, bahkan anak kecil. Alhamdulillah, teman-teman. Artinya kita tidak termasuk di antara orang-orang yang Allah murkai. Dan semoga Allah karuniakan kita hati yang lunak, yang siap menerima nasihat, kemudian hidayah selalu ada dalam diri kita hingga nanti Allah panggil kita
dari dunia yang fana ini, kemudian sholatnya berasa khusyuk sebagaimana Rasulullah SAW, dan kita selalu berdoa kepada Allah ketika kita membutuhkan bantuan, bukan cuma kepada manusia minta dibantu oleh manusia, tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sedang membutuhkan pertolongan darimu, aku ingin ini itu dan sebagainya, minta sama Allah, nanti Allah gerakan siapapun makhluk Allah untuk bisa menghadirkan itu. Dan kita semoga Allah berikan keyakinan untuk itu. Karena kadang kita berdoa tapi nggak yakin, belum dijawab, kita udah bersuuzon, ngapain doa nggak dikabulkan. Nah ini juga bermasalah. Oleh karenanya semoga kita tidak termasuk dari 4 hal yang tadi, justru kita sebaliknya. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan di bulan Sa'ban ini, dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian nanti kita bisa lebih maksimal lagi dalam beramal di bulan yang berkah nanti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.